Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmati syahri Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat media sosial. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Kesehatan dan juga kenikmatan kesempatan hidup, sehingga Allah mempertemukan kita semua di bulan Ramadan ini. Dan ini tidak semua manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kemarin sudah diambil oleh Allah. Ada yang kemarin masih sakit. Dan itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua, yaitu agama Islam yang direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Para santri, para asatid, para wali murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua di sore ini diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa. Izinkan saya menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaunya menyampaikan kepada kita lewat Abu Dawud dan Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliaunya menyampaikan bahwasannya al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, surga itu akan rindu kepada 4 orang. Surga akan rindu kepada 4 orang yang akan melaksanakan 4 tersebut. Apa itu? Tentunya para santri dan wali murid dan juga para pemirsa, kita semua hidup di dunia ini tidak akan selamanya. Kita semua nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan yang terakhir adalah surga ataupun neraka. Dan pastinya kita akan memilih yang namanya surga. Dan inilah saatnya kita melaksanakan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama adalah talil Quran. Orang yang membaca Al-Quranul Karim. Orang yang membaca Al-Quranul Karim akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Quranul Karim itu bisa memberikan kemuliaan kepada orang-orang atau kepada tempat atau kepada bulan yang dihinggapinya. Contoh, bulan ini adalah bulan Ramadan, yang mana bulan ini diturunkan Al-Quran, sehingga bulan ini pun akan menjadi mulia. Yang kedua, tempat yang diturunkan oleh Al-Quran, tempat turunnya Al-Quran itu juga akan menjadi mulia, seperti Mekah dan Madinah. Orang yang hafal Quran, orang yang membaca Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaunya menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang membaca Al-Quran dan juga mengamalkannya. Itu adalah pilihannya, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala
pilihan sebaik-baik insan, sebaik-baik orang. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah orang yang dirindukan oleh surganya Allah, itu adalah wahafizil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Lisan ini memang titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga untuk penggunaannya. Jangan sampai kita akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala di neraka nanti gara-gara lisan kita. Banyak orang yang akan tersakiti karena lisan. Banyak orang yang tersinggung hatinya karena lisan. Oleh karena itu, lewat baginda Nabi Muhammad juga menyampaikan kepada kita semua, amsik alaika lisanaka, jagalah lisanmu. Karena beliaunya juga bahwa melihat banyak orang yang ditempatkan di neraka jahanam, ditempatkan di neraka-neraka karena lisannya. Oleh karena itu, semoga kita senantiasa bisa menjaga lisan kita. Para santri, wali murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Sekarang ini di bulan puasa ini banyak orang yang lapar karena mereka berpuasa seharian tidak makan. Bukan itu aja, banyak orang miskin di jalanan, banyak orang yang fakir akan harta. Mereka juga membutuhkan yaitu bahan pokok untuk makanan yang untuk dimakan. Ketika kita memberikan bantuan kepada mereka, orang yang berpuasa untuk nantinya sahur diberikan makanan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man fatara shaiman kana lahu mislu ajri wa ghairuhu, bahwasanya orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa itu adalah nanti pahalanya sama dengan orang yang diberikan yang mereka itu sedang puasa. Berarti kita mendapatkan pahala yang double, dua, yaitu kita berpuasa dan pahala orang yang berpuasa kita berikan makan, mereka pahalanya juga akan kita dapatkan. Para jamaah, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wasaimi fi syahri Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ini juga dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka di situ akan diberikan yaitu ampunan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi fitrah kembali seperti kita dilahirkan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kultum sore hari ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.